Entah apa yang ada di pikiran seorang ayah dan paman dari bocah usia 5 tahun di Garut. Keduanya diketahui melakukan ruda paksa terhadap bocah itu. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin mengatakan, pihaknya telah menetapkan ayah dan paman itu sebagai tersangka pada Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Ia menuturkan, ayah korban yang berinisial YMA usia 25 tahun dan YMU usia 31 tahun saat ini sudah berada di tahanan Mapolres Garut. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan infografis yang saya buat mengenai tindak pidana khusus perlindungan anak. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perlindungan anak. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Siapa saja yang disebut anak? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, jenis kekerasan pada anak. Yang pertama adalah kekerasan fisik, adalah tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik pada anak. Tindakan ini termasuk memukul, menendang, atau tindakan lainnya yang menyebabkan luka atau cedera. Yang kedua, kekerasan psikis, adalah tindakan yang mengakibatkan gangguan, kekerasan atau kelainan perkembangan mental, spiritual, moral, sosial. Contohnya termasuk tindakan seperti membentak, menghakimi, atau berkata kasar kepada anak. Yang ketiga adalah kekerasan seksual, melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Ini dapat berupa perlakuan tidak senonoh, kegiatan yang menjerumuskan anak pada pornografi, atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Yang keempat adalah penelantaran anak, adalah kegagalan dalam menyediakan kebutuhan tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah, dan keamanan. Yang kelima adalah eksploitasi anak, melibatkan penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain yang untuk keuntungan orang lain atau merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan spiritual, moral, dan sosial emosional dari si anak. Sanksi pidana bagi siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah penjara. Penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga miliaran rupiah, tergantung beratnya tindak pidana. Misalnya eksploitasi ekonomi, seksual, kekerasan berat, dan kematian pada anak. Sanksi lebih berat jika pelaku adalah orang tua, guru, atau tenaga pendidik. Contoh pada pasal 81 Undang-Undang 35 tahun 2004. Selanjutnya, sanksi pidana bagi siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga miliaran rupiah, tergantung beratnya tindak pidana. Misalnya eksploitasi ekonomi, seksual, kekerasan berat, atau kematian pada anak. Yang kedua adalah sanksi lebih berat. Jika pelaku adalah orang tua, guru, tenaga didik yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak tersebut. Contohnya pada pasal 81 Undang-Undang 35 tahun 2014, kejahatan seksual pada anak dipidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, denda hingga 5 miliar. Yang selanjutnya adalah perlindungan anak. Bentuk perlindungan pada anak. Yang pertama adalah perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, meliputi perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, perdagangan anak, dan eksploitasi ekonomi atau seksual. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum, perlakuan manusiawi dalam proses peradilan, dan kerahasiaan identitas. 3. Perlindungan kesejahteraan.
meliputi perlindungan dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 4. Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban, penyalahgunaan narkotika, dan anak dengan kebutuhan khusus. 5. Perlindungan hak anak menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Itu tadi penjelasan mengenai infografi saya. Maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.